Assalamualaikum adik-adik, hari ini kita akan mempelajari hukum nun sukun atau tanwin. Yang pertama ada izhar halqi. Izhar sendiri berarti jelas, sedangkan halqi berarti tenggorokan. Izhar halqi, apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, maka dibacanya dengan jelas, tanpa berdengung. Huruf-huruf izhar ada 6, yaitu A, Ha, Ain, Ghin, Ha, dan Kha. Yang kedua, ada idgham. Idgham sendiri artinya meleburkan atau memasukkan. Hukum nun sukun atau tanwin pada idgham ini adalah meleburkan huruf nun sukun atau tanwin. Idgham sendiri terbagi menjadi 2, yaitu idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah adalah idgham meleburkan huruf nun sukun atau tanwin dengan disertai dengung. Huruf idgham bil gunnah ada 4, yaitu ya, waw, mim, dan nun. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Bila gunnah berarti tidak berdengung. Idgham bila gunnah adalah meleburkan huruf nun sukun atau tanwin dengan tidak disertai dengung. Huruf idgham bila gunnah ada 2, yaitu lam dan ro. Pada idgham terdapat pengecualian. Apabila huruf nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham dalam satu kata, maka dibaca dengan jelas. Pada Al-Quran terdapat 4 kata yang harus dibaca dengan jelas, yaitu ad-dunya, bunyanun, sinwanun, dan qinwanun. Nah adik-adik, sekarang yang ketiga ada ikfa. Ikfa berarti samar-samar. Maka apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, maka cara membacanya adalah samar-samar dan disertai dengung sepanjang 2 harakat. Huruf-huruf ikfa ada 15, yaitu ta, ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Nah, yang terakhir ada iqlab. Iqlab artinya menggantikan huruf nun sukun atau tanwin menjadi seperti huruf mim mati. Panjangnya adalah 2 harakat. Huruf iqlab hanya ada 1, yaitu adalah huruf ba. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.